Hey guys, pada video kali ini saya akan sedikit sharing tentang strategi investasi saya di 2023. Sebetulnya kalau dibilang strategi juga bukan strategi yang kayak apa ya, tapi lebih ke arah saya bakal alokasikan duit saya di instrumen mana saja dan apakah ada perubahan dari tahun 2022. Sebetulnya saya kurang nyaman untuk membagikan hal ini, terutama karena saya ini bukan financial advisor. Jadi apa yang saya lakukan itu adalah dari hasil pemikiran saya sendiri, dari hasil perhitungan saya sendiri, dan menurut saya cocok sekali dengan karakter saya. Jadi ini belum tentu cocok untuk kamu. Tapi bisa jadi kalau kamu adalah investor baru yang masih bingung, alokasi duit ini harus kemana sih? Harus di instrumen mana sih? Kemungkinan kamu akan bisa mengambil 1-2 pelajaran dari apa yang saya lakukan. Sebagai background aja, saya sudah berinvestasi lebih dari 10 tahun. Dan saya adalah tipe investor yang super defensif. Artinya saya sangat memperhatikan risiko, bukan return. Semakin kecil risikonya, semakin saya suka. Walaupun returnnya tidak besar. Buat saya, yang penting duit saya nggak hilang. Daripada saya punya kesempatan untuk mendapatkan duit lebih. Nah, di tahun 2022 akhir, saya mulai shifting ya. Jadi dari yang super defensif menjadi defensif saja. Makanya saya mulai berinvestasi di saham. Karena emang kalau dilihat saham itu kan risikonya yang cukup tinggi ya. Apalagi kalau kita masih belum punya skill, mental kita masih belum jadi, pada akhirnya investasi saham itu bisa membawa risiko yang cukup gede. Tapi selama kita tekun mempelajarinya dan kita bisa mengasah mental kita, saya kira ini adalah salah satu instrumen yang paling profitable. Buktinya banyak sekali orang yang kaya dari saham. Seperti contohnya Pak Lo Keng Hong. Sebagai investor yang sudah sangat mapan sekali, beliau bisa berinvestasi 100% di saham. Jadi ini mentalnya udah kuat banget, dia udah sangat yakin dengan skillnya, dan dia menilai bahwa instrumen ini adalah instrumen yang paling profitable. Maka saya juga terinspirasi dari sana. Saya juga melihat, wah, kalau memang ini sebegitu profitable-nya, kenapa saya tidak coba berinvestasi di saham? Akhirnya saya mulai belajar, dan di sini shifting mentalitas investor saya itu juga mulai terjadi. Yang tadinya super defensif jadi defensif saja. Nah, di 2022 portfolio saya adalah seperti ini. 60% di obligasi, 20% di peer-to-peer lending, 5% di saham, 3% di reksadana, 7% di properti, dan sisanya adalah duit cash. Karena itu adalah dana cadangan saya atau dana darurat saya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu ya, apa yang akan saya lakukan dengan portfolio ini di tahun 2023. Kita mulai dari yang paling gede dulu, yaitu obligasi. Karena sudah 10 tahun lebih saya ini adalah investor yang super defensif, maka obligasi yang saya pilih pun juga yang paling aman, yaitu obligasi negara. Karena kayak gini, risiko terburuk investasi itu adalah kehilangan semua uang kita. Nah, kalau saya berinvestasi di obligasi negara, hal ini bisa terjadi kalau negara Indonesia bangkrut. Nah, di sini saya berpikir seperti ini. Pemerintah kita ini kan nggak jelek ya. Pemerintah kita ini bahkan prestasinya cukup bagus di tahun-tahun terakhir. Makanya saya juga berpikir, kecil kemungkinannya kalau Indonesia bisa sampai bangkrut. Makanya, kalau saya berinvestasi di obligasi negara, ini adalah salah satu investasi yang paling aman. Selain di obligasi negara, saya juga berinvestasi di obligasi BUMN. Ini termasuk obligasi korporasi ya, dengan risiko yang lebih tinggi dan return sedikit lebih tinggi pula. Cuma porsinya memang kecil di portfolio saya. Jadi memang yang mayoritas itu adalah obligasi negara. Selama ini saya mendapatkan sekitar 7-8% dari investasi obligasi saya. Kalau kita bayangkan sekarang, laju inflasi di Indonesia itu adalah sekitar 5%. Artinya sebetulnya kenaikan aset saya itu hanya 2-3% per tahun. Yaitu ini sangat kecil sekali kalau dibandingin sama saham ya, yang bisa sampai 20%, 30%. Tapi yang saya pikir adalah seperti ini. Obligasi itu adalah fondasi investasi saya. Jadi sebetulnya saya itu tidak menggunakan obligasi untuk memperkaya diri saya secara signifikan. Tapi obligasi ini saya pakai untuk mempertahankan nilai aset saya. Jadi walaupun returnnya kecil, minimal
nilai aset saya nggak berkurang. Daripada misalkan saya taruh uang saya di deposito bank-bank gede yang per tahunnya dapat 3,5%, belum pajak. Nah, ini kalau inflasinya 5%, otomatis kan justru aset saya berkurang 1,5%. Masih lebih baik daripada kalau kita hanya taruh duit kita di bank. Artinya, setiap tahun nilai aset kita berkurang 5%. Ini dengan asumsi laju inflasinya 5% ya. Kalau laju inflasi jadi 2-3%, ya otomatis keuntungan yang saya dapatkan juga lebih gede. Di tahun 2023, saya memutuskan untuk tidak menambah obligasi dari aktif income saya. Jadi obligasi saya itu pasti bertambah, tapi sumber dananya bukan dari saya sendiri, tapi adalah dari kupon obligasi tersebut. Jadi misalkan saya mendapatkan kupon 10 juta, maka 10 juta itu akan saya belikan obligasi baru. Tapi saya nggak akan top up dari aktif income saya, dari gaji saya. Saya nggak akan top up di obligasi. Karena sekali lagi, returnnya kan nggak seberapa ya. Dan ini adalah instrumen yang saya pakai untuk mempertahankan aset saja. Jadi wajar kalau saya nggak top up di tahun 2023. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu peer-to-peer lending. Di peer-to-peer lending ini, saya menggunakan aplikasi Coinworks sebagai senjata utama saya. Ini bukan endorse, bukan promosi, tapi saya harus sebut nama Coinworks karena saya menggunakan sebuah program yang ada di dalam aplikasi ini, yaitu CoinRobo, tepatnya Robo Pro. Jadi gambaran investasi di peer-to-peer lending itu seperti ini. Kan kita kasih pinjaman ke UMKM ya. UMKM yang butuh pinjaman ini di listing di aplikasi Coinworks tersebut. Nah, kita pilih nih UMKM-nya yang mana. Lalu kita pilih, kita danain. Setelah 1-2 bulan, duit kita kan balik beserta bunganya. Nah, kita masukin lagi ke UMKM yang lain. Jadi kita pilih lagi. Setelah itu, ini akan berjalan terus seperti itu. Kalau duit kita udah banyak di sana dan kita harus diversifikasi, ini jadi sebuah hal yang sangat menjengkelkan buat saya. Karena saya nggak suka buka aplikasi terus-terusan untuk milih. Waktu saya jadi terbuang karena saya harus buka aplikasi. Belum kalau ada notifikasi, distraction yang lainnya, akhirnya malah nggak jadi milih, malah buka yang lain. Makanya saya menggunakan fasilitas Robo Pro di Coinworks. Satu, karena returnnya dia cukup gede, antara 13-15%. Ini sifatnya fix ya, bukan floating. Kenapa 13-15%? Karena memang Coinworks bisa mengganti nominal return-nya itu sewaktu-waktu. Misalkan di awal tahun 2022 dulu, dia kasih return 13%. Lalu tiba-tiba di akhir tahun dia bisa naik lagi 14% atau 14,5% kalau saya nggak salah. Terakhir, RM saya menawarkan perpanjangan dari investasi saya itu dapatnya 14,5%. Yang kedua adalah, kalau saya pakai Robo Pro, ini sifatnya tahunan. Misalkan saya investasi 100 juta nih di Robo Pro. Lalu saya dijanjikan return 13% belum termasuk pajak. Artinya, selama setahun saya nggak perlu buka aplikasi Coinworks sama sekali kecuali kalau saya mau top up. Ini sangat membantu buat saya, makanya saya pakai aplikasi ini. Nah, saya juga tidak berencana untuk menambahkan atau top up lagi dengan aktif income saya. Jadi saya akan membiarkan apa yang sudah saya punyai di Robo Pro ini untuk berputar sendiri. Jadi pada akhirnya, ya prosentase peer-to-peer lending saya akan bertambah. Tapi sekali lagi bukan dari aktif income saya, tapi dari passive income yang saya dapatkan dari Robo Pro. Sekarang kita masuk ke properti ya. Jujur saya kepingin memindahkan semua nilai aset saya di properti masuk ke saham. Sebagai background, saya punya beberapa properti, yaitu tanah dan apartemen. Yang tanah sudah laku saya jual di awal tahun 2023. Kenapa saya jual? Karena tanah saya ini lokasinya nggak terlalu bagus. Jadi waktu itu saya bertaruh, saya beli tanah di pinggiran kota dengan harapan suatu saat ada developer yang mau mengembangkan wilayah tersebut. Ternyata perhitungan saya salah. Jadi saya jual tanahnya, saya dapat cuan walaupun cuannya nggak terlalu tinggi. Untuk apartemen sendiri, ceritanya kayak gini. Saya beli apartemen itu sebelum apartemennya dibangun. Karena saya merasa ini lokasinya bagus banget. Di sebelah universitas yang cukup ternama di Surabaya. Lagian kalau saya melihat development plan-nya, akan dibangun mall juga di sana. Maka saya berpikir, ini kalau nanti sudah jadi, saya sewakan, saya bisa dapat passive income dari sini dan itu cukup gede. Nah, setelah apartemennya jadi, saya juga excited. Akhirnya saya belikan beberapa perabot supaya apartemen tersebut bisa ditempati. Tapi yang saya nggak nyangka, ternyata harga sewanya nggak setinggi itu.
Jadi setelah saya tanya-tanya, ternyata saya cuma bisa dapat 5-6% saja dari nilai apartemen saya. Itu per tahun. Jadi sebetulnya kalau saya lihat, ini cukup redundant ya. Jadi properti ini fungsinya sama dengan obligasi negara. Jadi saya merasa, wah, kalau bisa disewakan, ya udah disewakan. Kalau bisa dijual, dijual saja. Saya lebih prefer untuk dijual karena hasil penjualannya bisa saya masukkan ke saham. Permasalahannya adalah sepertinya saya juga nggak akan untung terlalu besar dari penjualan apartemen ini. Tapi ya sudahlah, daripada saya bayar biaya maintenance setiap bulan kalau belum kesewa. Kalau sudah kesewa ya ternyata returnnya juga kecil. Jadi kalau bisa dijual, akan saya jual. Selanjutnya adalah reksadana. Reksadana ini sebetulnya kan mirip banget ya sama main saham ya. Bedanya adalah kita beli sekaligus banyak banget saham. Nah, awal saya berinvestasi di reksadana ini adalah karena saya banyak baca buku di luar negeri yang ngomong investasi reksadana itu bagus. Nah, di buku-buku ini mereka selalu menyarankan investasilah di index fund yang sangat murah dan mengikuti indeks S&P 500. Pada saat saya mulai berinvestasi reksadana, saya masih nggak tahu gimana caranya akses indeks S&P 500. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk membeli reksadana yang ada di Indonesia saja. Nah, permasalahannya di reksadana adalah saya harus bergantung pada kapabilitas orang lain untuk mengelola uang saya. Jadi nilai reksadana saya ini naik atau turun itu tergantung manajer investasinya. Apakah mereka pandai dalam berinvestasi? Di sini saya jadi berpikir, kalau memang misalkan bisa saya kelola sendiri saja, kenapa tidak? Karena toh reksadana di Indonesia itu keuntungan yang dihasilkan itu juga nggak terlalu stabil. Beda dengan yang ada di buku-buku luar negeri itu yang ngomong, wah setiap tahun bisa naik 7, 8, 9, 10% dan itu secara konstan. Kalau di Indonesia tidak seperti itu. Makanya saya juga memutuskan untuk menjual semua reksadana saya dan memindahkan di saham supaya bisa saya kelola sendiri. Yang terakhir, kita akan masuk ke saham. Ini adalah instrumen paling baru yang saya pelajari dan saya merasa sangat excited di sini. Karena saya sudah menemukan style investasi saham yang cocok buat saya, yaitu value investing. Di mana saya akan membeli sebuah saham dengan fundamental yang bagus dan harganya murah, dan nantinya akan saya jual kalau harganya menyentuh nilai wajarnya. Jadi so far value investing yang saya terapkan ini mengikuti Benjamin Graham, bukan mengikuti alirannya Warren Buffett. Nah, kenapa saya excited di sini? Apakah saya sudah mendapatkan cuan yang tebal dari investasi saham? Jawabannya adalah belum. Tapi saya merasa investasi ini memang investasi yang bisa memberikan return yang paling gede buat saya. Bahkan dengan cara value investing, saya nggak perlu setiap hari harus mantengin yang namanya monitor komputer atau aplikasi trading. Yang saya lakukan hanyalah mempelajari bisnisnya seperti apa. Dan saya baca laporan keuangan, laporan tahunannya. Saya ikuti berita-berita tentang bisnis tersebut. Tentunya berita-berita ini dari keterbukaan informasi, bukan dari media lain. Sampai saat ini saya masih mempelajari beberapa sektor yang ada di BEI. Sebagai contoh, sektor pariwisata. Saya mempelajari sektor ini dan saya berinvestasi di beberapa perusahaan di sektor pariwisata. Kenapa? Karena background saya adalah hotel and tourism. Jadi sedikit banyak saya tahu gambaran industri pariwisata dan perusahaan-perusahaannya dan apa yang harus mereka lakukan untuk bisa mendapatkan cuan. Di sini saya jadi tahu saham mana yang harus saya hindari. Misalkan saham penerbangan. Saya nggak suka berinvestasi di penerbangan karena menurut saya penerbangan itu susah banget dapat cuannya. Jadi sebetulnya jualannya mereka itu kan seat di pesawat ya, kursi di pesawat. Kalau misalkan satu pesawat cuma punya 100 kursi, ya mentok 100 kursi. Kalau nggak full gimana? Ya udah, mereka kehilangan omset pada hari itu di pesawat itu. Lagian kalau mereka mau meningkatkan omsetnya, tentunya mereka harus menambahkan pesawat. Nah, biaya bikin pesawat ini kan tinggi sekali. Disinilah saya merasa investasi di perusahaan penerbangan itu menurut saya kurang make sense. Nah, selain sektor ini, saya juga kepingin belajar sektor-sektor yang lain, seperti sektor finansial, mungkin seperti sektor properti atau batu bara. Saya juga kepingin belajar sektor-sektor tersebut. Walaupun saya masih belajar seperti ini, saya memiliki keinginan untuk setidaknya saya punya 10-15% dari aset saya di saham ini. Tujuannya adalah supaya saya cepat belajar, supaya saya cepat mengalami yang namanya profit tinggi
dan loss yang tinggi pula. Sehingga mentalitas saya cepat terbentuk dan skill saya juga cepat terbentuk karena usia saya udah nggak muda lagi. Jadi saya kepingin segera menguasai skill investasi saham. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi inspirasi buat kamu yang masih pemula dalam berinvestasi. Kalau kamu suka video kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih, semoga sukses selalu.